Halo semuanya, di sini aku bakal ngejelasin untuk materi pengantar percobaan faktorial. Nah, kemarin kan kita udah belajar tuh untuk perancangan percobaan satu faktor. Nah, sebenarnya untuk satu faktor itu jadi berarti kita hanya punya satu faktor yang untuk melihat respon gitu kan. Nah, kalau di rancangan percobaan faktorial berarti ini kita memiliki lebih dari faktor untuk melihat apakah dari faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap respon atau tidak. Nah, di sini jadi yang namanya percobaan faktorial itu jika percobaan satu faktor tidak efektif, maka kita memerlukan yang namanya rancangan percobaan dengan beberapa faktor secara bersamaan. Nah, percobaan faktorial itu seperti tadi aku udah bilang, itu dia melibatkan lebih dari satu faktor. Nah, perlakuannya itu berasal dari kombinasi taraf-taraf dari faktor yang terlibat. Misal kita punya dua faktor, masing-masing faktornya memiliki dua taraf, berarti kita punya 4 kombinasi faktor. Kalau kita punya faktor A dengan dua taraf, faktor B dengan 3 taraf, berarti kita punya 6 kombinasi faktor yang terlibat. Nah, kalau faktorial penuh itu berarti bahwa seluruh kombinasi itu dicobakan. Jadi seluruh kombinasi yang kita punya itu kita coba, nggak hanya beberapa kombinasi aja. Nah, ini seperti yang tadi aku udah bilang, kalau ada percobaan dua faktor, faktor A dengan tarafnya sebanyak A dan B dengan taraf sebanyak B, berarti jumlah perlakuan kita ada A kali B. Kalau misalkan A ini 3, B-nya 3, berarti jumlah perlakuannya sebanyak 9. Itu belum termasuk ulangan. Kalau misalkan kita punya 2 ulangan, dengan masing-masing tarafnya 3, berarti kita punya 18 unit percobaan. Kalau diulang sebanyak 3, berarti kita punya sebanyak 27 unit percobaan. Begitu seterusnya. Nah, untuk model linearnya tidak berbeda jauh dengan rancangan sebelumnya. Kalau di sini kita punya rancangan acak lengkap dua faktor, berarti kita punya model YIJK sama dengan mu plus alfa I plus beta J plus alfa beta IJ plus epsilon IJK. Nah, di sini YIJK-nya berarti nilai amatan pada faktor A ke I, faktor B ke J, dan ulangan ke K. Untuk alfa I berarti dia adalah pengaruh utama faktor A ke I. Untuk betanya berarti dia pengaruh utama faktor B ke J. Nah, untuk alfa IJ berarti dia adalah pengaruh interaksi dari faktor A dan faktor B. Dan epsilon IJ-nya adalah galat percobaan pada faktor A ke I, faktor B ke J, dan ulangan ke K. Ini untuk dua faktor. Kalau misalkan kita punya 3 faktor, berarti kita bisa menambahkan di sini setelah alfa I, beta J, kita tambahkan misalkan gamma K. Kalau gamma K berarti ulangannya adalah ulangan ke L misalkan. Berarti kalau kita punya 3 faktor, modelnya menjadi YIJKL sama dengan mu plus alfa I plus beta J plus gamma K plus alfa beta IJ. Berarti kalau kita punya 3 faktor, ada interaksi faktor A dengan faktor B, faktor A dengan faktor C, faktor B dengan faktor C. Berarti kombinasinya di sini semakin banyak. Nah, kita tinggal mengikuti bagaimana nanti faktornya itu aja. Untuk modelnya kita tinggal mengikuti. Nah, selanjutnya untuk hipotesisnya. Jadi pada rancangan faktorial ini kita punya hipotesis sebanyak faktor yang kita ujikan. Karena di sini pada modelnya kita punya alfa I, beta J, dan alfa beta IJ, berarti kita punya hipotesisnya untuk hipotesis A, hipotesis B, dan hipotesis kombinasinya. Nah, untuk hipotesis pengaruh utama faktor A, berarti hipotesisnya yang diuji H0-nya adalah alfa I sama dengan alfa 1 sama dengan alfa 2 hingga alfa ke A adalah sama dengan 0. Dan H1-nya minimal ada 1I dengan alfa I tidak sama dengan 0. Untuk pengaruh utama faktor B, sama seperti pengaruh utama faktor A. Hanya saja yang kita ujikan adalah betanya.
di mana H0-nya adalah beta 1 sama dengan beta 2 hingga beta ke B itu sama dengan 0. Dan H1-nya sama, yaitu minimal ada 1J dengan beta J tidak sama dengan 0. Nah, untuk pengaruh interaksinya, berarti kita akan menguji apakah interaksi dari faktor A dan faktor B itu berpengaruh terhadap respon. Karena kita punya faktor, misalkan kita punya faktor A sebanyak tarafnya itu 2, faktor B tarafnya 2, berarti banyaknya kombinasi perlakuan ada sebanyak 4. Berarti kita punya untuk H0-nya ada alfa beta 11, alfa beta 12, sama dengan alfa beta 21 dan alfa beta 22. Kalau misalkan taraf dari masing-masing faktornya adalah 3, berarti H0-nya adalah alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 sama dengan alfa beta 13 sama dengan alfa beta 21, 22, 23. Begitu seterusnya sampai alfa beta 33 sama dengan 0. Untuk H1-nya, minimal ada sepasang IJ dengan alfa beta IJ tidak sama dengan 0. Jadi di sini perbedaannya adalah sepasang IJ. Selanjutnya, untuk di interaksi ini, kita bisa menghitung dengan yang namanya tabel kontras. Nah, misalkan ada percobaan dua faktor A dan B yang masing-masing terdiri dari dua taraf. Taraf tersebut adalah taraf rendah dan taraf tinggi. Kombinasi perlakuannya menjadi A positif, B positif, itu kita notasikan sebagai AB, A positif, B negatif, kita notasikan sebagai A negatif, B positif, kita notasikan sebagai B, dan A negatif, B negatif, kita notasikan sebagai 1. Jadi untuk tabel kontras ini hanya untuk faktor dengan masing-masing dua taraf. Nah, ini adalah tabel kontrasnya. Nah, di sini kalau kita punya faktor A dan faktor B masing-masing dua taraf, berarti kita punya kombinasi perlakuan 1, A, B, dan AB. Jadi letak untuk 1 itu berarti kan negatif-negatif, berarti di sini adalah 1. Makanya di sini bernilai 80 karena di sini totalnya bernilai 80. Nah, untuk faktor A-nya positif dan faktor B-nya negatif, berarti di sini adalah A. Nah, A di sini dia bernilai 100. Untuk faktor A-nya negatif dan faktor B-nya positif, berarti di sini adalah B, yaitu bernilai 60. Nah, selanjutnya untuk faktor A positif dan B-nya positif, yaitu AB, berarti di sini adalah AB dan dia bernilai 90. Nah, begitu. Untuk tabel kontrasnya seperti ini. Nah, untuk menghitung JK-nya, bagaimana kalau untuk tabel kontras? Nah, kalau dari tabel kontras, kita bisa menghitung JK yang lebih sederhana, tanpa kita perlu menghitung sigma YIJ, YI dot, Y dot J gitu, itu dengan yang namanya kontras. Jadi, terlebih dahulu, kita perlu menghitung yang namanya kontras. Nah, kontras itu, kontras A didapatkan dari AB ditambah A dikurangi B dikurangi 1. AB ditambah, AB berarti ini AB ditambah A itu berarti 100, AB ditambah A dikurangi B dan dikurangi AB. Berarti di sini kita dapatkan 90 ditambah 100 dikurangi 60 dikurangi 80. Nah, untuk kontras B itu dia berasal dari AB ditambah B dikurangi A dikurangi 1. Begitu juga dengan kontras AB itu dari AB plus 1 dikurangi A dikurangi B. Nah, kita dapatkan nilai kontrasnya seperti ini. Nah, untuk jumlah kuadratnya bisa kita dapatkan dengan menguadratkan kontras dan dibagi dengan 4R. R ini berarti di sini adalah ulangan. Kalau tadi kita ulangannya sebanyak 3, berarti, ulangannya 3 berarti 4 kali R-nya adalah 12. Untuk kontras A kita punya 50, berarti 50 kuadrat dibagi 12. Untuk kontras B kita punya minus 30, berarti minus 30 kuadrat dibagi dengan 12. Dan untuk jumlah kuadrat AB berarti kita punya kontras AB itu 10, JKAB-nya 10 kuadrat dibagi 12. Itu untuk mendapatkan
jumlah kuadratnya, sehingga kita punya tabel ANOVA seperti ini. Karena untuk kita mendapatkan KT hanya JK dibagi DB, JK dibagi DB, dan JK dibagi DB. Nah, untuk DB-nya, jadi untuk derajat bebas dari faktor itu adalah taraf dikurangi 1. Kalau kita punya faktor A dengan taraf 2, berarti kita punya derajat bebas 1. Atau kalau kita punya faktor A dengan taraf A, berarti derajat bebasnya adalah A-1. Untuk B juga seperti itu, derajat bebasnya adalah B-1. Untuk AB berarti perkalian dari A-1 dengan B-1. Untuk galat adalah perkalian dari AB dikalikan dengan R-1. Karena di sini kita A-nya punya 2, A-nya punya 2, B-nya punya 2, dan R-nya adalah 3, berarti 3-1, 2. 2 dikali 2 dikali 2 adalah sama dengan 8. Untuk total berarti adalah total dari respon kita atau dari unit percobaan dikurangi dengan 1. Karena total percobaan kita adalah 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Nah, di sini kita punya F untuk A, F untuk B, dan F untuk interaksinya. Nilai F-nya ini kita bandingkan dengan F tabel. Kalau misalkan F hitung lebih dari F tabel, maka kita bisa tolak 0. Kalau misalkan pada F di faktor A ini tolak 0, berarti artinya faktor A berpengaruh terhadap respon. Kalau misalkan faktor B-nya juga lebih besar dari F tabel, berarti faktor B berpengaruh terhadap respon. Nah, kalau faktor AB atau interaksinya dia lebih besar dari F tabel, maka kita bisa menyimpulkan kalau interaksinya berpengaruh terhadap respon. Nah, pada rancangan acak faktorial ini, jika kita melihat yang namanya ANOVA, yang pertama kali kita lihat adalah nilai dari interaksinya. Kalau interaksinya signifikan atau berpengaruh terhadap respon, berarti otomatis faktor A dan faktor B-nya berpengaruh terhadap respon. Kalau misalkan interaksinya tidak berpengaruh terhadap respon atau tidak signifikan, baru kita lihat dari masing-masing faktor A dan faktor B-nya. Seperti itu. Nah, untuk pola interaksi, ada beberapa pola interaksi. Salah satunya, yang pertama, ini adalah jika tidak ada pengaruh faktor A dan tidak ada pengaruh faktor B dan tidak ada interaksi, maka polanya akan berbentuk seperti ini. Ini maksudnya adalah di sini faktor A, di sini faktor B. Jika faktor A bernilai 5, faktor B bernilai 5, faktor A untuk taraf pertama bernilai 5, faktor A untuk taraf kedua bernilai 5, faktor B taraf pertama dan taraf kedua juga bernilai 5, maka pola interaksinya akan berbentuk seperti ini. Berarti dia tidak ada pengaruh faktor A, tidak ada pengaruh faktor B, dan tidak ada interaksi. Karena nilai-nilai dari masing-masing tarafnya itu sama. Nah, pola yang kedua, ini ada pengaruh faktor A, tapi tidak ada pengaruh faktor B. Jadi, misalkan faktor A-nya berubah, tetapi faktor B-nya tidak berubah. Maka bentuknya seperti ini, dan dia tetap tidak ada interaksi. Nah, jika tidak ada pengaruh faktor A, ada pengaruh faktor B, dan tidak ada interaksi, maka bentuk pola interaksinya seperti ini. Karena kita bisa lihat di sini tidak ada pengaruh faktor A, berarti faktor A-nya tetap. Tapi ada pengaruh faktor B-nya. Faktor B-nya dia berubah. Misalkan di sini faktor A, di sini faktor B. Ini taraf A yang pertama, taraf A yang kedua. Nah, di sini untuk taraf B-nya, tapi dia tidak ada interaksi seperti ini. Kalau dari kedua faktor dia memiliki pengaruh, tetapi tidak ada interaksi, maka polanya seperti ini. Selanjutnya, kalau misalkan ada pengaruh dari faktor A dan pengaruh faktor B dan ada interaksi, maka dia berpotongan. Jadi keduanya memiliki pengaruh. Kalau misalkan pengaruh faktor A dan tidak ada pengaruh faktor B, tetapi ada interaksi, maka polanya seperti ini. Selanjutnya, kalau tidak ada pengaruh faktor A, tetapi ada pengaruh faktor B dan ada interaksi, maka dia tetap berpotongan, tapi polanya seperti ini. Kalau misalkan dari kedua faktor sama-sama tidak ada pengaruh,
tetapi ada interaksi, maka bisa kita lihat kalau dia bersilangan tepat di tengah. Nah, itu adalah dari jenis-jenis pola interaksi. Nah, di sini selanjutnya adalah metode pengacakan. Misalkan ada penelitian tentang produksi 3 varietas, yaitu V1, V2, dan V3. Diberikan 4 dosis pupuk, yaitu N0, N1, N2, dan N3. Berarti banyaknya perlakuan yang dicobakan ada sebanyak 3 kali 4 atau 12 kombinasi perlakuan. Kalau misalkan kita mengulang sebanyak 3 kali, berarti kita memiliki 12 kali 3 atau sebanyak 36 unit percobaan. Nah, seperti yang pernah aku jelaskan waktu di rancangan acak lengkap, itu pertama kita harus menuliskan dulu apa saja kombinasi perlakuannya atau perlakuannya. Nah, di sini kombinasi perlakuannya ada sebanyak 12, yaitu dari semua kombinasi V1 dipasangkan dengan N0, V1 dengan N1, V1 dengan N2, V1 dengan N3, dan seterusnya sampai V3 dengan N3. Jadi kita punya 12 kombinasi perlakuan. Setelah kita tuliskan banyaknya kombinasi perlakuan, kita buat petaknya. Kita urutkan petaknya dari 1 sampai 36 secara urut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, begitu seterusnya sampai 36. Kalau sudah, kita lakukan pengacakan. Seperti yang sudah pernah aku bilang, kita bisa menggunakan pakai kalkulator, bisa pakai Excel, bisa pakai tabel bilangan acak, terserah. Nah, setelah itu kita urutkan. Untuk kombinasi perlakuan yang pertama dan ulangan pertama, dia dapat nilainya berapa? Misalkan dia dapat di urutan yang ke-9. Berarti di metode pengacakan kita taruh V1N1 di kotak yang nomor 9. Untuk ulangan yang kedua, misalkan dia dapat urutan yang pertama, berarti kita taruh dia di kotak yang pertama. Begitu seterusnya sampai di kombinasi perlakuan V3N3. Kalau misalkan dia setelah dilakukan pengacakan dan nilai bilangan acaknya dia berada di urutan 12, berarti kita letakkan dia di kotak nomor 12. Nah, berikut merupakan contoh dari kombinasi perlakuan dan ulangan yang sudah diletakkan pada petak-petak unit percobaan kita. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah ilustrasi untuk rancangan acak lengkap faktorial. Di sini kita punya faktor A, faktor B, faktor A dan faktor B. Faktor A-nya adalah material, faktor B-nya adalah suhu. Dengan material kita punya taraf A, B, dan C, dan suhu kita punya taraf 15, 70, dan 125. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan aku cobakan ilustrasi ini di Minitab. Terima kasih untuk materi hari ini. Dadah!